Selamat datang di Universitas Berita Bangsa. Acara, aku bakal ajak kalian buat masuk ke Universitas Berita Bangsa. Sekarang aku udah di dalam gedung B, lantai 1 di Universitas Berita Bangsa, dan sekarang di depan aku tuh udah ada ruang TU yang bisa kalian sendiri. Dan sekarang aku bakal liatin ke teman-teman, di depan aku tuh ada ruangan pelayanan akademik. Dan sekarang aku mau nunjukin ke teman-teman, di depan aku tuh sekarang ada ruangan pelayanan administrasi keuangan yang tempatnya ada di situ. Oke, sekarang aku bakal ajak teman-teman buat jalan di lorong lantai 1 gedung B. Buat nama-nama ruangannya nanti aku cantumin di video ya. Sekarang aku bakal ajak teman-teman ke lorong yang di depan. Dan aku juga bakal kasih tahu ruangan-ruangan apa yang ada di lorong depan, tapi aku cantumin di video ya. Oke, sekarang aku bakal ajak kalian ke lantai 2 dari gedung B di Universitas Berita Bangsa. Kita ada di lantai 2. Mari kita lihat ada ruangan apa saja di lantai 2 ini. Jadi kita udah di lantai 3. Di lantai 3 ini kita full tempat belajar ya, atau kelas. Jadi di sini kita sistem belajar itu pindah-pindah kelas ya teman-teman. Dan di sini ada tangga darurat, sama di tiap lorongnya ada toilet. Oke, di lantai 4 ini fasilitasnya sama dengan lantai 3, yaitu menyediakan lift dan juga ruangan kelas. Kita sudah sampai di lantai 5. Di lantai 5 ini fasilitasnya kurang lebih sama dengan lantai 3 dan 4, yang mana menyediakan lift, dan juga ada ruangan kelas dan ruangan dosen. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih sebenarnya teknik industri itu? Jadi, teknik industri adalah bidang yang berfokus pada perancangan, perbaikan, dan pemasangan sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, informasi, peralatan, dan energi. Singkatnya, jika teknik lain membuat benda, teknik industri membuat sistemnya bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Di Universitas Berita Bangsa,
kami dididik untuk menjadi tenaga profesional yang mampu beradaptasi dengan kemajuan industri manufaktur maupun jasa. Penyelenggaraan pendidikan kami tidak hanya soal teknis, tapi juga berlandaskan moral dan etika yang kuat. Tujuannya jelas, agar setiap lulusan mampu menganalisis masalah dan merancang solusi sistem industri yang tepat sasaran. Mahasiswa teknik industri juga dibekali kemampuan rekayasa manajemen. Kita belajar bagaimana mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data dan informasi yang akurat. Selain itu, restrukturisasi kurikulum berbasis kompetensi memastikan bahwa apa yang kita pelajari di kelas dan laboratorium selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Visi besar kami adalah menghasilkan lulusan yang berwawasan entrepreneur dan memiliki soft skill yang kuat, bukan hanya sekedar memenuhi lapangan kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja yang baru di bidang rekayasa maupun di manajemen industri. Dengan fasilitas gedung dan laboratorium yang tersedia, kami siap menjadi bagian dari inovasi teknologi masa depan. Ya, jadi aku dari program teknik industri di E25, angkatan 5, kelas 10, manajemen wawancara dengan Bapak. Tugas media sosial. Ya. Dulu perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur dan saya beserta teman-teman saya. Nama saya Muhammad Zidan. Saya dari Grafik. Saya Alwi Kurniawan. Sebenarnya boleh perkenalkan nama Bapak siapa dan mata kuliah apa yang Bapak ampu di program teknik industri ini? Oh baik, nama saya Dr. Insinyur Trimurti Garma. Saat ini saya diamani sebagai ketua program studi teknik industri, dan selain sebagai kaprodi, saya mengajar di teknik industri itu mata kuliah basic science, yang adalah kalkulus, fisika, kimia, dan aljabar linear. Ini basic science-nya. Kalau mata kuliah keprodian itu pengendalian dan penjaminan mutu, PPN. Kemudian organisasi dan manajemen industri. Ini Mas Riza namanya. Kemudian informasi industri. Kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama mengajar di program teknik industri ini? Kalau saya mulai masuk di teknik industri Universitas Bangsa itu sejak berdirinya program studi teknik industri 2019. Namun sebelum program studi teknik industri itu dibuka, saya sudah mengajar di UPB, tapi di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika mulai tahun 2019. Menurut Bapak, apa sih bidang dan fokus utama yang dipelajari oleh mahasiswa teknik industri ini? Kalau bidang yang difokuskan teknik industri di Universitas Bangsa itu sesuai dengan visinya, bahwasanya menghasilkan para lulusan itu mempunyai kompetensi di bidang industri manufaktur dan jasa. Sehingga yang diajarkan di dalam teknik industri itu lebih pada merancang, menganalisa, melakukan improvement suatu sistem di dalam suatu perusahaan. Kalau misalnya di dalam industri manufaktur, ya bagaimana para mahasiswa itu mampu merancang suatu proses atau tata letak pabrik yang efisien dan efektif sehingga menghasilkan
produktivitas yang tinggi. Kalau kaitannya dengan analisa, ya itu adalah berhubungan dengan apabila menemukan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses produksi, misalnya bisa menganalisa penyebab-penyebabnya, ya, dari mana asal usulnya masalah itu timbul, dan juga bisa melakukan penyelesaian masalah yang terjadi. Kemudian selain itu juga punya kemampuan kaitannya dengan continuous improvement atau improvement yang berkelanjutan supaya perusahaan tersebut bisa bersaing dengan para kompetitornya, seperti itu. Ya. Keunggulan teknik industri, keunggulannya dibandingkan produk-produk. Prodi teknik industri itu merupakan program studi yang unik ya. Jadi kalau zaman dulu saya itu waktu tahun 1984 itu masih belum ada ya program studi teknik industri. Adanya program studi teknik kimia, teknik elektro, teknik mesin, ya, teknik geodesi, teknik geologi. Nah, teknik industri belum ada. Teknik industri itu muncul setelah adanya kebutuhan. Ternyata kayak seperti saya dulu ya, saya dulu S1-nya teknik kimia, terjun setelah lulus masuk ke industri manufaktur. Ternyata di dalamnya itu keilmuan keteknikan kimia itu hanya sedikit yang digunakan, tapi banyak pada manajerialnya, sehingga disitulah keilmuan akan berkembang, muncul program studi teknik industri. Nah, di mana teknik industri ini adalah menjembatani kebutuhan-kebutuhan di suatu perusahaan di mana masih belum ada program studi teknik industri. Muncullah teknik industri, sehingga kelebihan dari program teknik industri itu adalah kombinasi antara keilmuan keteknikan dengan keilmuan manajemen. Ya, nah, contohnya di dalam teknik industri itu selain diajari keilmuan teknik, ya kayak tadi misalnya kita menghitung OEE, menghitung Six Sigma, menghitung kebutuhan raw material untuk diproduksi, menentukan vendor supplier dengan perhitungan tertentu. Itu di teknik industri juga diajarkan kaitannya dengan psikologi industri, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan terhadap karyawan, karena kita harus tahu kan psikologisnya karyawan seperti apa. Kalau kita tidak memahami, wah nanti bisa didemo, ya kan? Itu karyawannya tidak mau mengikuti apa yang kita instruksikan, tidak satu visi, tidak satu misi dengan organisasi. Nah, itu kaitannya dengan psikologi industri. Demikian juga ada mata kuliah organisasi dan manajemen industri, bagaimana mengorganisir suatu perusahaan, bagaimana memanajemen suatu perusahaan, itu diajarkan di situ. Kemudian juga ada kaitannya dengan keilmuan keuangan, ya, ekonomi teknik, ya, kemudian studi kelayakan bisnis, ya, kemudian juga yang berkaitan dengan apa namanya artificial intelligence. Nah, kita juga diajar itu, ya. Itu adalah yang diajarkan di dalam program studi teknik industri. Artinya kombinasi antara keilmuan teknik dan keilmuan manajemen. Itulah yang diajarkan. Yang metode pembelajaran teknik industri di universitas kita itu. Nah, metode teknik pembelajaran di teknik industri Universitas Indonesia itu yang diajarkan adalah tidak hanya semata-mata teori saja, ya,
Jadi tidak hanya di kelas saja kamu belajar, tapi kita ada praktikum. Ya, praktikum itu tujuannya adalah untuk lebih memahami para mahasiswa kaitannya dengan keilmuan secara teoritis. Di antaranya apa? Praktikum fisika, praktikum ekonomi, praktikum perencanaan tata letak, kemudian praktikum sistem produksi, ya itu adalah sebagai penunjang. Selain praktikum apalagi ada proyek-proyek nanti yang namanya capstone design, di mana di situ kamu dibekali bagaimana mencari masalah, kemudian dianalisa masalah tersebut, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Nah, itulah bentuk capstone design. Nah, kemudian selain itu juga ada kamu nanti studi studi tour ke industri, ya, ke industri otomotif, industri farmasi, industri makanan. Itu nanti juga kalian diajarkan untuk melihat aktual industri seperti apa. Selain itu juga kerja praktek, ya, kemudian juga wajib melakukan kerja praktek untuk melihat juga bagaimana implementasi keilmuan teknologi di dunia kerja. Nah, nanti di finalnya kalian itu melakukan skripsi, ya, membuat skripsi sebagai syarat kelulusan menjadi sarjana teknik industri. Nah, seperti itu, ya. Selanjutnya bagaimana peluang kerja lulusan teknik industri di dunia industri maupun non industri, Pak? Oh, ya. Kalau peluang kerja di teknik industri sangat luas, ya, bisa masuk kemana-mana. Karena tadi dari bekal keilmuan yang diberikan selama di bangku kuliah, bisa di industri manufaktur itu banyak, ya, industri otomotif, industri keramik, industri elektronik, ya, yang berkaitan dengan industri manufaktur, di mana industri manufaktur adalah mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, ya kan, proses itu kan itu teknik industri di situ memanage dengan baik dari bahan baku yang belum jadi apa menjadi produk yang punya nilai tambah yang tinggi, sehingga nilai jualnya kan lebih tinggi. Nah, selain di manufaktur juga di industri pertambangan, ya. Indonesia kan mempunyai kaya raya lah, ya, tambangnya, ya, tambang budayanya, ya, budaya alam, tambang batu bara, tambang nikel, tambang emas, ya, itu bisa menjadi lahan untuk para sarjana teknik industri terjun di industri pertambangan. Nanti kalian siap nih kerja di luar Jawa, ya kan? Pertama di Kalimantan, di Sulawesi, di itu tambang-tambangnya masih banyak tuh, ya, peluangnya masih besar bagi sarjana teknik industri. Kemudian selain pertambangan apa? Industri jasa, ya, industri jasa misalnya apa? Industri transportasi, ya, industri rumah sakit, industri perbankan, industri logistik, itu juga bisa. Karena pada dasarnya suatu industri kan diperlukan produktivitasnya tinggi dan efisiensinya tinggi, ya kan? Nah, kalau perusahaan tidak bisa melakukan efisien, efektif, produknya tinggi, kalah dengan pesaingnya. Karena semua perusahaan pasti ada kompetitornya. Nah, itulah peran daripada para sarjana teknik industri untuk bisa melihat secara helikopter view, ya, secara garis besar mana nih yang punya masalah, penyebabnya apa, bagaimana penyelesaiannya,
apa yang harus diimprove, ya. Nah, itu semua adalah menjadi ranah sarjana-sarjana teknik industri, ya. Jadi kurang lebih kita tuh merancang dari awal sampai akhir, sama kita tuh cari masalah yang sekiranya rumit yang harus diefisiensikan gitu Pak. Betul, Mas sekali, ya. Lalu di bidang apa saja Pak yang harus ditekuni oleh lulusan teknik industri? Nah, kalau bidang-bidangnya sangat luas ya, teknik industri. Kamu bisa berkarir di sistem manajemen mutu misalnya, sebagai konsultan ISO, ya kan? ISO 2000, ya kan? Itu adalah satu konsultan yang bertugas melakukan audit mutu di dalam suatu perusahaan, ya kan? Itu sarjana industri, ya, sebagai konsultan manajemen mutu, auditor, ya kan? Nah, kemudian juga kalau di industri manufaktur sebagai QC manager, ya, quality control atau quality assurance manager, karena di dalam perkuliahan kalian diajarkan juga, ya kan, mengenai pengendalian dan penjaminan mutu, ya kan. Nah, kemudian juga di warehouse, ya, di logistik, karena di situ kamu dibekali bagaimana mengendalikan raw material, kaitannya dengan berapa jumlah yang optimal untuk di stok, ya, merancang layout gudang itu supaya efisien seperti apa, ya kan, berkaitan dengan raw material. BPIC, saya kerja di bidang BPIC, bagaimana melakukan perhitungan kaitannya dengan kebutuhan material yang akan digunakan untuk produksi. Kemudian juga di intinya sebagai manajer produksi atau plant manager, mana di situ berfungsi adalah bertugas sebagai seorang yang bertanggung jawab kaitannya dengan operasional, bagaimana raw material diproses dengan nilai tambah yang tinggi, ya kan? Itu di bagian ya, di industri pertambangan, dan bisa sebagai menganalisa kaitannya dengan kebutuhan efisiensi, ya, supply chain gitu, ya, supply chain, termasuk juga di bidang K3. Kamu bisa berkarir di bidang K3 karena K3 juga diajarkan di teknik industri, ya. Nah, itu adalah jenis bentuk-bentuk yang kaitannya dengan profesi-profesi di dalam teknik industri, ya. Selanjutnya Pak, apa pesan Bapak untuk mahasiswa teknik industri agar sukses selama masa perkuliahan Pak? Pesan saya, kalian harus bisa lulus tepat waktu, ya, 4 tahun, nah, gitu ya. Nah, bagaimana strategi untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 4 tahun? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwasanya di teknik industri kan tidak hanya perkuliahan di kelas, ya, ada proyek, ada praktikum, ada kerja praktek, ada skripsi. Nah, kuncinya adalah kalian harus bisa membagi waktu dengan baik, ya. Misalnya kalian sudah bekerja, ya, karena sudah mempunyai niatan bekerja sambil kuliah, harus bisa mengoptimalkan waktunya, ya kan? Bekerja, kuliah, tugas-tugas, termasuk bermain, ya kan? Nah, semua orang hidup itu dikasih waktu 1 hari sama 24 jam, tergantung kalian sendiri bagaimana mengatur waktu tersebut dioptimalkan, ya. Dan carilah lingkungan yang bisa mendukung kesuksesan kalian, ya kan? Di
sini banyak lingkungan yang positif, lingkungan negatif, lingkungan yang nggak jelas banyak. Tapi kalau kamu harus bisa, saya harus masuk di lingkungan yang seperti apa yang bisa menunjang prestasi kalian, ya seperti itu. Jadi belajar yang rajin, kerjakan tugas, ikut kuliah dengan baik karena keilmuannya ada di situ. Nah, selain belajar keilmuan, juga belajar dengan soft skill, ya. Apa itu soft skill? Yaitu kemampuan berorganisasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengungkapkan pendapat, ya, kemampuan bernegosiasi, ya kan? Iya. Komunikasi itu adalah soft skill yang harus dikembangkan. Nah, untuk melakukan itu, kamu bisa ikut dalam suatu organisasi, baik organisasi di kampus maupun di luar kampus. Ya, di luar kampus ada himpunan, ya, himpunan mahasiswa teknik industri, ada kepramukaan, ya, olahraga, dan lain sebagainya. Di luar banyak organisasi yang himpunan mahasiswa Islam, kemudian apa namanya, himpunan yang berkaitan dengan apa namanya, ya banyak lah ya, seperti itu. Ya, dari kombinasi belajar organisasi yang nanti akan bisa menjadi bekal kalian dalam bekerja. Karena dalam dunia kerja pun yang dilihat tidak hanya kemampuan teknis saja kan, ya enggak? Kemampuan bagaimana kamu berkomunikasi dengan atasan, bagaimana kamu bisa mengungkapkan ide-ide kepada atasanmu, bagaimana kamu bisa memberikan motivasi kepada bawahanmu. Nah, itu adalah bekal-bekal yang harus dipersiapkan dari sekarang. Ya. Ini kurang lebih soft skill kayak komunikasi, bernegosiasi itu penting banget ya? Sangat penting. Bahkan nanti kalau sudah terjun bisa melebihi daripada hard skill atau kemampuan teknis yang lainnya. Ya. Pak, selanjutnya apa motivasi atau saran untuk calon mahasiswa yang tertarik memilih prodi teknik industri? Saran saya ya nggak usah ragu-ragu untuk memilih teknik industri ya, khususnya teknik industri UPB ya. Jadi kalau sudah punya cita-cita, wah ini saya mau masuk ke teknik industri ya, sekarang sudah dibuka di UPB gelombang pertama. Saran saya segera ambil prodi teknik industri, karena di teknik industri UPB banyak kelebihannya. Kelebihannya apa? Dosen-dosennya berkualitas, ya kan? Lulusan dari perguruan tinggi yang munafik, punya pengalaman, ya, di dunia praktisi. Jadi dalam menyampaikan materi-materi perkuliahannya, para dosen bisa mengkombinasikan antara teori dan kebutuhan di dunia industri. Nah, itu kelebihannya. Nah, sehingga kemudian juga di teknik industri UPB itu ada tugas yang harus dilakukan oleh Pak Mas, itu adalah mengadakan webinar, ya kan? Webinar itu adalah satu hal yang sangat penting bagi pengalaman mahasiswa. Pengalamannya apa? Bisa menjadi panitia, mengelola suatu event tertentu, ya kan? Nah, event itu bisa menjadi pengalaman kalian apabila nanti kamu terjun di dunia kerja, sehingga itu menjadi poin lebih daripada teknik industri UPB. Selain itu juga konsentrasi di teknik industri itu mengarah pada industri manufaktur dan industri jasa, ya. Jadi dengan lingkungan
kampus yang dekat dengan kawasan industri, para calon mahasiswa itu nanti setelah lulus akan mudah terserap, ya kan? Kita ada konsentrasi manajemen industri, konsentrasi rekayasa quality dan produktivitas dan kualitas, ya. Kemudian ada konsentrasi K3, ada konsentrasi supply chain management, ya. Itu adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh program studi teknik industri, sehingga kalau bagi para calon mahasiswa yang ingin masuk ke program studi teknik industri, pilih saja teknik industri Universitas Pelita Bangsa, ya kan? Kalau nanti kalau prodi teknik industri di lain kampus lain dengan teknik industri, ya kan? Seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya Pak pertanyaan dari kita. Cukup, oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ini mata kuliah apa nih? Media sosial Pak. Media sosial. Ini banyak banget ya. Masih ada kayak ini kan? Dulu ada lagi. Terakhir ya. Jadi ada. Iya. Biasanya siapa?